Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya kembali lagi mengupas tentang sejarah kisah inspiratif dari orang-orang yang mempunyai peran penting dalam suatu daerah, membuat sejarah dari sabda-sabda yang beliau tuturkan, dari omongan yang beliau tuturkan, dari napak tilas mereka orang-orang yang hebat. Kembali lagi pada tentang sosok seorang Sunan Gunung Jati. Nah, saya akan lebih detail tentang apa sih yang sering beliau lakukan dalam setiap harinya. Yaitu tentang keseharian atau amalia yang pastinya itu setiap harinya dilakukan oleh beliau. Lakukan amalan-amalan atau wiridan yang beliau lakukan. Ya, langsung saja yang pertama, amalan Sunan Gunung Jati, wirid masih dibaca di keraton hingga saat ini. Amalan Sunan Gunung Jati, wirid masih dibaca di keraton. Berarti apa yang beliau dahulu lakukan sekarang pun masih dilakukan oleh anak keturunan di keraton Cirebon. Jadi memang harus seperti itu. Kadang seorang penerus atau generasi itu tidak mampu dengan sosok-sosok orang-orang yang hebat terdahulunya. Jadi memang seperti itu siklusnya. Tidak bisa memegang amanah atau memegang erat tongkat kepemimpinan dari zaman dahulu-dahulu. Jadi Sunan Gunung Jati sukses, dengan adanya apa? Dengan adanya apa yang beliau dahulu lakukan masih dilakukan oleh keraton di Cirebon zaman sekarang. Amalan Sunan Gunung Jati sebagai wali Allah tentu patut untuk diteladani sebagai umatnya. Tentu rangkaian wirid tersebut masih bisa diikuti. Ragam amalan Sunan Gunung Jati dipercaya akan mendatangkan kebaikan dan kesejahteraan dalam hidup. Terlebih amalan Sunan Gunung Jati hingga saat ini masih dipertahankan di keraton Cirebon. Bahkan wirid yang biasanya dilakukan masih dilestarikan dan dibaca. Jadi patut untuk diteladani. Kenapa? Karena ada unsur kebaikan. Wirid-wirid yang biasa beliau lakukan, wirid-wirid yang biasa beliau istiqomahkan itu memang patut untuk dipertahankan dari kisah beliau. Akan memang sekarang pun masih dilakukan oleh para penerusnya di keraton Cirebon sampai saat ini. Misalnya wiridan yang dibaca saat proses panjang jimat di keraton itu memang ada setiap tahunnya, namanya panjang jimat, di mana pusaka-pusaka zaman dahulu dicuci kembali, kemudian dirawat kembali, itu namanya panjang jimat di keraton kesepuhan biasanya. Di keraton Kanoman ya, biasanya panjang jimat di keraton Kanoman Cirebon yang dibacakan setelah pelal ageng dilakukan, setelah syawalan pelal. Itu tentang panjang jimat atau amalan-amalan sejak dulu masih dilakukan oleh Gunung Jati. Tradisi tersebut merupakan warisan leluhur dan dilaksanakan turun-temurun di lingkungan keraton Cirebon yang diyakini juga amalan dari Sunan Gunung Jati. Jadi beliau para keraton itu memang melakukan karena memang dari dulu sudah ada kegiatan panjang jimat atau membasuh pusaka dari Sunan Gunung Jati. Beragam tradisi di keraton Cirebon juga masih diisi dengan wiridan, tawasul maupun sholawatan. Doa-doa yang dibaca juga warisan turun-temurun dari amalan Sunan Gunung Jati. Nah, turun-temurun memang dari segi wiridan, segi amalan dari dulu itu masih dilakukan sekarang. Bukan hanya hal-hal mistik tentang dicucinya pusaka-pusaka, bukan, melainkan bahkan wirid dan amalan sholawat pun masih dipertahankan di keraton kesepuhan. Itu memang cara untuk melestarikan sejarah, melestarikan budaya itu seperti itu. Karena secara umum wirid berarti mengingat. Zikir dibacakan adalah semata-mata mengingat Allah, bukan berharap apa-apa.
Karena secara umum global garis besarnya memang wirid itu untuk jalan kita untuk mengingat Allah. Maka dengan wirid itu banyak kemanfaatan di dalamnya. Bukan unsur duniawi saja, unsur akhirat pun itu penting. Manfaat wirid kemudian berkembang seiring banyaknya testimoni atau tes atau pengakuan pengawal wirid. Ada yang setelah mengamalkan wirid tertentu ternyata dapat memperlancar usaha. Nah, ini banyak yang membuktikan tentang amalan atau bacaan dari istiqomahnya beliau Sunan Gunung Jati. Banyak yang terbukti dengan wirid itu bisa melancarkan usaha. Ini bisa kita ambil hikmahnya, kebaikannya, bahwa memang dalam segi wirid itu ada juga yang berjalan atau menuju pada diperlancarkannya rizki, karena rizki yang mengatur ya Tuhan. Kita meminta kepada Tuhan untuk diperlancarkannya rizki, diperlancarkannya rizki melalui wirid-wirid tersebut. Nah, salah satu wirid beliau yang banyak di testimoni atau dites dengan khasiatnya itu beliau banyak pendatang-pendatang, murid-murid beliau yang masih mengamalkan apa yang beliau lakukan zaman dahulu. Ada yang sukses melunasi hutang. Wah, dengan adanya wirid Sunan Gunung Jati itu bisa melunasi hutang. Ada juga yang mendapatkan rezeki yang tak terduga-duga dan lain sebagainya. Banyak kejadian dari mungkin pendatang atau para peziarah atau muhibbin dari Sunan Gunung Jati itu mendapatkan manfaat dari wiridan itu. Ada yang bisa terlunaskannya hutang, ada yang bisa mendatangkan rezeki yang tak terduga juga. Banyak ya. Kemudian dari beberapa pengakuan pelaku wirid yang berbeda-beda tersebut ternyata menghasilkan kesimpulan yang mengerucut bahwa wirid ini untuk melancarkan usaha, bahwa wirid itu tidak mempercepat melunasi hutang dan lain sebagainya. Nah, pada intinya memang melunasi hutang ya dengan cara dilancarkannya rezeki yang dimaksud itu. Bukan berarti ketika wirid itu langsung hutangnya lunas, bukan berarti langsung jeduk berwujud uang, bukan, tapi dengan cara dimudahkannya usaha, dimudahkannya rezeki, itu yang dimaksud keberkahan dari wirid itu. Sehingga banyak orang yang berburu wirid-wirid tertentu untuk memenuhi kesupekan dan kebutuhan hidupnya. Banyak sekali kita di masyarakat itu, apa sih kunci sukses agar kita dapat cepat mendapatkan rezeki atau kita mendapatkan rezeki yang melimpah? Banyak yang beranggapan dengan cara wirid-wirid. Apa sih bacaannya ketika kehidupan agar diperlancar rezeki? Bukan masalah diperlancarkannya rezeki, tapi dengan wirid itu dipermudah untuk membuka usaha, untuk mendapatkan rezeki itu dipermudah. Misalnya orang yang banyak hutangnya pada umumnya mencari wirid pelunas hutang, ia tidak peduli dengan wirid lain. Misalnya para wirid mempermudah jodoh, ia tak peduli. Ini akan membutakan manusia. Seringnya dengan wirid-wirid itu akan membutakan manusia. Dia meyakini bahwa wirid ini akan mempercepat lunasnya hutang, karena dengan beban pikiran, kerupekan pikiran, terpepet itu dengan wirid-wirid ini langsung sukses. Hutangnya semua lunas, bukan seinstan itu, melewati berbagai fase dengan wirid dan istiqomah yang lebih utamanya itu. Jadi memang wirid-wirid tertentu ada yang mengerucut pada bidang ekonomi tersebut. Yang perlu kita ingat adalah inti daripada wirid itu adalah doa. Maka sudah barang tentu manfaat dari wirid tersebut memang tergantung isi wiridnya atau isi doanya. Dari sekian banyak doa-doa, ada yang memang khusus di mana doa itu memfokuskan pada meminta dipermudahkannya rezeki, dipermudahkannya usaha. Itu mungkin mengerucut isinya ya, bukan apa-apa doanya siapa, bukan, melainkan isi dari doa itu mengandung apa, menginginkan apa, meminta apa. Nah, amalan dan wirid Sunan Gunung Jati, kalau doanya untuk melunasi hutang, maka efeknya dari perkabulan doanya juga dibebaskan Allah dari hutang dan seterusnya. Ini tergantung isinya ya, isi doanya, bukan apa bacaannya. Maka kita itu harus wajib mengetahui apa inti dari doa yang kita baca. Hanya sekedar kita tahu ini dari
mbah ini mendapatkan wiridan ini, bukan ya, tapi memang harus mengetahui apa sih yang kita baca itu, apa sih yang berarti apa sih. Karena ketika kita hanya berbicara saja, mungkin iya benar dengan bahasa Arab yang fasih, bahasa Arab yang benar, tapi kita tidak tahu isi dari itu. Seakan-akan kita berbicara tapi tidak mengetahui. Kita berbicara tentang sepak bola, atau kita berbicara tentang bulu tangkis, atau kita berbicara tentang makan-makan. Nah, kita berbicara yuk makan-makan, tapi kita tidak tahu dengan arti makan-makan itu apa. Kita tidak tahu dengan sepak bola itu apa. Seakan-akan hanya mulut yang berbicara saja tanpa otak merespon, mengetahui arti, kemudian dirasakan dengan hati. Bukan seperti itu caranya. Melainkan benar-benar mengetahui. Kalau hanya sekedar berbicara saja, burung beo pun bisa kan. Hanya Fatihah banyak, burung-burung atau hewan-hewan yang lain bisa seperti melafadzkannya manusia pada umumnya. Jadi kita harus memang benar-benar apa sih inti dari wirid itu. Untuk mengetahui wirid yang bagaimana yang dijalankan Sunan Gunung Jati, tentu kita harus memahami dulu Islam yang seperti apa. Jadi di zaman dulu itu kejadiannya seperti apa, budaya Islamnya seperti apa. Dan dari penelusuran sejarah yang ada, yaitu sejarah mengenai guru Sunan Gunung Jati maupun peninggalan ajaran Islam di Cirebon yang hingga kini masih dijalankan di keraton maupun pesantren-pesantren yang ada di Cirebon. Dari penelusuran memang jejak-jejak beliau, amal-amal beliau masih dipertahankan di keraton dan diamalkan dan diteruskan, bahkan dikembangkan oleh kalangan pesantren-pesantren yang ada di Cirebon. Memang banyak sekali cabangnya. Dengan berkembangnya keajaran Islam di tanah Cirebon itu melalui wasilah Sunan Gunung Jati, melalui pesantren-pesantren. Dapatlah kita kemudian pahami bahwa Sunan Gunung Jati merupakan tokoh penyebar Islam atau Raja Cirebon yang berpaham Ahlussunnah wal Jamaah dengan madhab Syafi'i. Nah, kita juga tidak boleh hanya tahu Sunan Gunung Jatinya saja, melainkan siapa sih beliau, sosok beliau itu berguru kepada siapa, beliau itu menganut madhab siapa lah.